Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Wahyu Antika, NIM 190111572, Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cyber ethic atau etika di dunia maya. Di dunia maya kita tidak asing dengan Facebook, Google, Pet, Twitter, Yahoo, Instagram, dan yang lainnya. Apalagi sosial media, internet. Internet sendiri yaitu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media yang lain dengan cepat, yang bisa menghubungkan antara kita dengan saudara. Contohnya kalau di WhatsApp, Instagram, kita chattingan pasti menggunakan internet. Kalau zaman sekarang tidak ada internet pasti sangat sulit, dan pasti kita masih menggunakan surat menyurat, dan itu pun waktunya sangat lama. Cyber ethic itu macam-macam, yaitu etika di dunia mayanya. Yang pertama, penggunaan huruf dan tanda baca. Pada saat kita berkomunikasi, chattingan, kita juga harus memperhatikan penggunaan huruf dan tanda baca, apalagi penggunaan huruf kapital. Kalau bisa kita jangan menggunakan huruf kapital, karena terkadang orang salah mengartikan dan menjadi sakit hati. Kemudian penyampaian informasi. Dalam menyampaikan informasi kita harus benar-benar tidak berbelit-belit. Kemudian informasinya juga harus fakta, sesuai fakta, tidak boleh hoax kita kirimkan. Kan itu tidak boleh, tidak baik juga. Kemudian mematuhi hukum yang berlaku. Di Indonesia itu adalah negara hukum, maka apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum. Jangan sampai kita menyepelekan hukum, apalagi dalam berkomunikasi. Jangan sampai kita menjelek-jelekan orang, kita posting di sosial media, kemudian menjelek-jelekan orang, kemudian orang itu sakit hati, bisa saja kita dilaporkan, kemudian mendapat kasus, dan itu pasti akan lebih lama prosesnya, akan semakin ribet. Kemudian privasi diri dan orang lain. Dalam menggunakan sosial media, kita juga harus mematuhi privasi. Kita tidak boleh email orang kita bagi-bagi, kita sebar-sebarkan. Pasti kita juga tidak suka kalau email kita sendiri disebar-sebarkan. Kemudian pentingnya etika di dunia maya, yaitu yang pertama, penggunaan internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Maka kita menggunakan internet jangan sampai asal, karena tidak hanya di Indonesia yang menggunakan internet, seluruh dunia pun menggunakan internet. Kemudian yang kedua, yaitu penggunaan internet. Penggunaan internet merupakan orang yang hidup dalam anonymous, yang mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Kemudian yang ketiga, bermacam fasilitas di internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis dan tidak etis atau tidak etis. Yang keempat, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat.
yang memungkinkan masuknya penghuni baru. Jadi setiap saat pasti ada aja yang menggunakan internet, maka kita harus berhati-hati. Netiquette atau netiquette yaitu etika dalam berkomunikasi lewat internet. Netiquette itu tata krama atau sopan santun yang harus diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik, agar meminimalisir adanya dampak negatif dari penggunaan internet. Netiquette sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, netiquette pada one-to-one communication, satu dengan satu atau bisa disebut face-to-face, seperti itu. Kemudian netiquette pada one-to-many communication, yaitu kita berkomunikasi dengan grup, misalnya seperti itu, atau information service. Yang pertama, netiquette pada one-to-one communication, yaitu jangan terlalu banyak mengutip. Kita dalam berkomunikasi jangan terlalu banyak bertele-tele. Kemudian kata-katanya itu yang singkat, istilahnya to the point, nggak usah bertele-tele. Perlakukan email secara pribadi. Kita dalam berkomunikasi pastikan itu tidak mengganggu orang. Jangan sampai email kita sebarluaskan, karena ibaratnya itu email kita, kalau kita email dengan seseorang itu kita harus menjaganya alamat email tersebut. Kemudian hati-hati dalam menggunakan huruf kapital, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa jika kita berkomunikasi, kita chattingan, jangan sampai huruf kapital itu mengganggu pengguna lain, mengganggu orang yang kita kirim pesan, karena terkadang dikira kalau hurufnya kapital dikira lagi marah, padahal enggak, kan pemikiran orang berbeda-beda. Lalu jangan membicarakan orang lain. Dalam berkomunikasi ada baiknya kita bicara yang perlu, tidak perlu membicarakan orang lain. Karena kalau kita dibicarakan orang, pasti kita juga tidak suka. Jangan menggunakan CC atau carbon copy. Jangan menggunakan format HTML, karena tidak semua orang itu paham dengan format HTML. Mungkin kita paham, tapi orang lain belum tentu paham. Maka jika berkirim pesan itu yang biasa saja, bahasanya seperti pada umumnya. Jawablah secara masuk akal. Jangan sampai ditanya, kamu tadi makan apa? Jawabannya, ini aku lagi di jalan, kan nggak nyambung. Misalnya seperti itu. Kemudian jujur dalam mencantumkan sumber atau penulis. Jangan sampai itu ternyata karya si A, terus kita mengaku-ngaku, itu karya aku. Jangan, itu tidak baik. Contohnya seperti ini. Komunikasi one-to-one itu maksudnya misalnya saya dengan guru, seperti itu. Selanjutnya yaitu netiquette pada one-to-many communication atau mailing list atau net news. Yaitu yang pertama, membaca berita dan posting data. Kita harus benar-benar membaca berita dan posting data. Jangan sampai hoax kita kirimkan ke orang, kan itu tidak baik.
artikel yang akan diposting harus ringkas. Misal kita memposting artikel tentang penggunaan cara menggunakan laptop atau cara menggunakan komputer. Kita harus istilahnya to the point, jangan sampai bertele-tele. Kita malah membahas tentang kejadian kemarin yang pergi sama teman-teman, kan itu nggak nyambung. Jadi harus ringkas, to the point. Lalu buatlah subjek line yang mengikuti aturan. Kemudian jangan mengirim artikel yang berbau pemalsuan atau lelucon. Jangan sampai kita posting yang tidak terjadi itu kita posting. Misalnya kemarin terjadi kebakaran di daerah Simongan misalnya, padahal kemarin itu tidak terjadi apa-apa. Jangan sampai seperti itu tidak benar. Atau berbau lelucon, kita juga jangan mengirim artikel lelucon kecuali memang sifatnya humor seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Satu orang dengan yang lainnya, dengan kelompok, biasanya di grup gitu. Dosen dengan mahasiswa. Information service. Contohnya yaitu Koper, Wise, Waze, www, multi-user dimension, dan yang lainnya. Aturan dalam information service yaitu semua jasa tersebut milik orang. Ingat bahwa semua jasa di atas ini itu tuh milik orang. Jangan sampai kita mengaku-ngaku. Lalu jika ada kesalahan terhadap layanan tersebut, lakukan pengecekan sebelum komplain pada penyedia langganan. Kita harus memastikan dulu kesalahannya apa. Lalu kalau memang dirasa tidak bisa, baru kita bisa komplain. Pemakai perlu mengetahui, ini perlu ya, tipe maaf. Pemakai perlu mengetahui bagaimana file layanan tersebut bekerja pada sistem lokal yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir, pemakai informasi harus menggunakan pikiran yang terbuka, bahwa bisa saja kultur pengguna dapat berbeda dengan kultur orang lain. Kan tidak semua kultur A sama dengan kultur B. Itu pastikan bisa jadi berbeda-beda. Etika menulis di internet. Beberapa etika dalam menulis di internet itu juga perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tidak mengandung sara dan hal-hal pornografi. Jangan sampai kita menulis internet mengandung sara atau pornografi, kita bisa dikasuskan. Tidak merugikan banyak orang. Jangan sampai kita memposting, misal memposting, aku mau posting jualannya si A, bilang aja itu buatnya bahan-bahannya tidak higienis, kan itu bisa merugikan banyak orang, merugikan si penjual tersebut. Lalu sopan, dalam menulis di internet kita juga harus sopan, penggunaan kata-kata, jangan sampai kata-kata yang tidak pantas kita keluarkan.
Lalu tidak membaca atau memanipulasi. Jangan sampai kita menulis di internet, kita kopas punyanya si A. Aku mau kopas karena itu artikelnya bagus. Jangan, itu tidak baik. Kemudian harus sesuai fakta. Jangan sampai hoax kita posting, yang tidak benar kita upload. Menggunakan EYD yang benar. Pastikan kita menulis di internet, penggunaan atau kata-katanya itu benar. Jadilah orang hebat dengan berinternet secara sehat, agar kita itu tidak merugikan banyak orang, karena pengguna di internet tidak hanya kita dan teman-teman kita. Kesimpulannya yaitu, pada zaman sekarang hampir semua orang menggunakan internet. Namun, dalam penggunaan internet, beberapa orang juga harus memperhatikan etika dalam menggunakan internet. Etika dalam berinternet dibagi menjadi 3, yaitu netiquette one-to-one communication, netiquette one-to-many communication, dan information service. Jadi kita itu dalam dunia ini, kita apalagi di dunia maya, kita itu harus benar-benar memperhatikan. Tidak hanya kita dan teman-teman kita yang menggunakan internet, semua orang, semua yang ada di dunia, orang yang di dunia itu pasti juga menggunakan internet. Tidak hanya di Indonesia, berbagai negara pun juga menggunakan internet. Maka kita juga harus berhati-hati dalam penggunaan internet. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.